Beginilah kondisi gunungan sampah saat ini. Tinggi menjulang tapi tak tampak indah. Baunya semerbak tapi tidak wangi. Menyengat hingga menusuk kepala. Jangan tanya siapa pelakunya. Tentu kita semua yang bersalah. Lihatlah tangan besi yang terus menggaruk punggung gunung tumpukan sampah. Tiap hari, tiada henti. Ia seakan penasaran dengan apa yang ada di balik gunungan itu. Berusaha mencari. Di manakah permukaan tanah nan subur itu? Sungguh kontras dengan gunung di seberang sana. Lalu, bagaimana dengan pemerintah? Tentu mereka tidak diam. Tempat pemrosesan akhir menjadi solusi yang ditawarkan dalam isu ini. Dengan peran Dinas Lingkungan Hidup, diharapkan dapat membantu dalam penyelesaian isu ini. Untuk pengelolaan limbah di khususnya sampah dari kawasan rumah tangga di Kota Malang, kurang lebih Kota Malang sampai saat ini sekitar 151 rit kendaraan. Kalau dikonversikan ke tonase adalah sekitar 488 ton per hari. 35% dari gunungan sampah ini merupakan sampah anorganik. Untuk alur kerja di program baru ini adalah sampah-sampah dari TPS yang menuju ke TPA, masuk ke TPA melalui jembatan timbang. Setelah dikumpulkan, didata berapa total beratnya, kemudian masuk ke sorting untuk sampah-sampah dari TPS yang notabene masih banyak kandungan sampah anorganik dan sampah pasar, terutama sampah dari pasar gadang. Sampah-sampah anorganik ini sebelum diproses perlu melewati step pemilahan. Pembukaan karung, pembukaan kresek yang kemudian nanti disalurkan lagi ke mesin yang kedua, yaitu drum screen. Mereka memilah secara manual. Itu artinya butuh proses yang cukup lama agar sampah-sampah anorganik ini bisa didaur ulang menjadi bahan baku layak pakai kembali. Di sorting sendiri kami memilah 7 item untuk pemilahan manualnya. Yang pertama adalah karung, kemudian ada kresek, ada plastik putih, ada botol, kardus, kemudian nilon, kemudian yang terakhir adalah duplek. Untuk sampah-sampah ini, hasil pilahan ini kita dapat memilah sekitar 10% setiap harinya dari angka 35 ton, berarti kurang lebih 3,5 ton setiap hari. Kemudian residu atau sampah yang tidak layak untuk didaur ulang, non-recyclable, kemudian kita buang ke sanitary landfill. Sedangkan 65%-nya adalah sampah organik. Tentunya perlu diurai hingga masuk pada proses maturasi. Kurang lebih 3 bulan. Dan kapasitasnya juga lumayan besar untuk pengomposan di sini. Residu dari composting pun masuk ke sanitary landfill. Lalu, bagaimana dengan air-air dari gunungan sampah itu? 70% air limbah yang dihasilkan dari gunungan sampah. Air limbah tersebut diproses berulang kali hingga layak untuk dikembalikan lagi ke alam. Air limbah, air sampah yang masuk ke LDP diolah, yang outputnya nanti adalah air itu sudah layak untuk dikembalikan lagi ke lingkungan. Kalau di Warkop Brewok ini kita ya seperti kafe-kafe lainnya emang
istilahnya menghasilkan sampah yang lumayan banyak ya, karena kan kita emang menjual produk-produk seperti minuman kayak special mood seperti matcha, latte, dan itu base-nya mereka menggunakan fresh milk. Nah, di situ kita biasanya bisa mencapai 2-3 karton setiap harinya, dan itu volumenya lumayan ya kan. Nah, di situ akhirnya ya kita paling nggak agak sedikit kesusahan dalam memanage sampah tersebut. Tapi juga masih banyak sampah lainnya seperti sampah-sampah botol soda atau mungkin sampah yang dari pelanggan, yaitu botol plastik minuman ringan seperti itu. Jadi kalau untuk volume sampah bisa sampai 2-3 karton untuk UPC, dan kalau untuk botol plastik ringan itu bisa sampai 3-4 karton lah setiap harinya seperti itu. Ya, jadi kalau untuk sebagai partner cafe ya sama A Little Lost kira-kira udah lebih dari setahun. Dan waktu itu emang approach-nya dari co-foundernya Little Lost, yaitu Mas Maeda, dimana waktu itu karena campaign Little Lost yang begitu simpel dan mudah, ini kita jadi tertarik, yaitu ikut memilah sampah dari hal-hal yang paling sederhana, dari maksudnya istilahnya sampah sehari-hari kita ya, karena kan emang kalau dari kafe volume sampahnya lumayan banyak, dan itu akhirnya kita ingin juga ikut berkontribusi dengan melakukan hal yang paling sederhana, yaitu memilah sampah dari sampah-sampah kita seperti sampah-sampah fresh milk, UPC, atau mungkin sampah-sampah botol plastik kayak gitu. Bu Tuti, aslinya dari mana, Bu? Dari? Petang Sewu Dawu. Oh, di sini udah berapa lama? Masih 5 tahunan. Dari 5 tahunan dia di sini. Oke, kalau Ibu biasanya yang sampah yang dipilih itu sampah apa? Cuma ini ini cuma ini. Oh, plastik Iya, ya? sama kertas. Plastik sama kertas ya? Iya. Aslinya saking ini, Pak? Ya saking bawah. Saking tebet orang lagi? Ya banjuran mriki asli di Sepituran. Oh, ini ten banjuran. Oh, banjuran iki. Niku ten Sepituran iki sampun pinten tahun? Kula mulai lahir ten mriki. Ten mriki. Nggih. Oleh sing kerja ten mriki ne? Kula kerja ten mriki pun 7 bulan. 7 bulan iki, Pak. Oke. Iki sing dipilih kalian jenengan niku sampai sama napa kan kata sama nih. Kardus, kain ngeten iki, plastik. Macam-macam plastik. Tapi yang paling banyak plastik, Pak. Plastik. Sampah-sampah ini tidak dapat diproses karena terbaurnya sampah-sampah organik dan anorganik. Jadi, siapa yang akan bertanggung jawab dengan ratusan ton lainnya? Pegiat lingkungan? Pemerintah? Tidak. Tapi kita semua.